hafal polanya. Sama juga dengan balayan ini. Color placement itu bagian yang mana yang kita terangkan, di bagian posisi-posisi mana yang kita terangkan, dan di bagian mana yang kita gelapkan. Nah, sehingga kita nanti itu dapat hasilnya dengan metode yang kita sesuaikan, polanya kita udah hafal, ya, terus penempatan colornya juga tepat, sehingga kita akan mendapatkan warna yang blending, lightening dengan sempurna. Itu yang pertama. Jadi aku ulangin ya, saat kita melakukan proses servis frame balaya, ya, hal pertama yang kalian diagnosa itu diagnosa tentang proses lightening-nya. Jadi ini lightening ini seberapa tinggi kalian mendapatkan untuk undercoat warna tersebut, ya. Nah, untuk mendapatkan undercoat yang tepat, kita mempunyai metode yang disesuaikan. Jadi metode ini ada bermacam-macam, nantinya di slide berikutnya akan aku share lagi. Terus polanya seperti apa? Jadi polanya itu sama kayak kita mau bikin baju, atau itu kita harus bikin pola dulu ya, baru digunting, baru kita jahit bajunya, kainnya. Terus color placement-nya penempatan bagian yang terang dan bagian gelapnya, ya, sehingga akan menghasilkan warna yang terang, ya, blendingnya itu bagus, seimbang. Jadi tidak ada yang keterangan banget, nggak ada yang kegelapan banget. Terus diagnosa yang kedua saat kalian melakukan servis ini, yang kalian diagnosa adalah tentang netralisir. Nah, netralisir ini maksudnya apakah undercoat-nya itu butuh kita netralisir, ya, dari undercoat hangat mau kita buat meredam, karena undercoat terlampau hangat kita meredamkan supaya nggak terlampau hangat, atau memang dari hangat menjadi warna dingin nantinya undercoat-nya, sehingga kita mendapatkan hasil yang glossy, hasil yang berkilau di rambut konsumen kita. Jadi dua hal penting ini yang harus kalian pikirkan sebelum kalian mengaplikasikan atau membuat teknik frame balaya di konsumen ataupun di model nanti besok. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya nggak? Halo? Baik, Melisa, Putri, Nisa, Sri, dari Pin keluar lagi nih. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Ya. Ntar aku balas WA Putri dulu. Ya, jadi kalau kalian pertama tadi kalau nggak bisa join, itu mungkin kendala di jaringan ya. Ya, nah kayak aku nih di handphone aku, ini aku nggak bisa join ya. Yang untuk aku ngontrol itu nggak bisa join. Karena di sini kuota aku agak berkurang ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita lihat ke metode ya. Ini adalah metodenya. Ya, kita untuk menentukan berapa tinggi saat kita untuk balayat itu tingkat undercoat-nya. Jadi ada yang tertutup, ya ini tertutup, ya ini tertutup ini kita menggunakan aluminium foil, ya seperti kayak kita yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, seperti kalian teman-teman mungkin bikin highlight dengan menggunakan aluminium foil ataupun kertas yang putih atau kertas apa namanya magic foil ya. Nah itu seperti itu, jadi benar-benar ditutup rapat dari pangkal sampai ke ujung rambut, tertutup. Nah kalau dengan tertutup ini, dengan metode tertutup ini, kita akan mendapatkan lifting tingkat penerangan itu yang sangat sempurna. Ya kita mau mencapai level 9 ya bisa sampai 9, 10 ya bisa sampai 10. Tergantung dari kondisi rambutnya ya terutama ya. Jadi ini kalau dengan tertutup, jadi tertutup dengan tertutup, itu kita bisa mendapatkan lifting yang sempurna. Ya, mau dapat undercoat di level apa itu bisa dapat. Yang kedua adalah demi tertutup. Nah, jadi ini nanti besok aku praktek
belum kalian kerjakan, kalian mau pikir mau yang teknik mana, nanti kita sama-sama belajar lagi besok ya. Jadi demi tertutup. Jadi demi tertutup ini tetap kita menggunakan aluminium, tetapi yang ditutup itu bagian setengah ke bawah rambutnya. Ya. Sebentar. Mana ya koil aku? Sebentar ya, aku umpamakan ya. Nih. Mudah-mudahan bisa terlihat kelas putih ya. Nah, jadi misalnya ini aluminium foil ya, ini aluminium foil udah ditempel rambut. Jadi yang kita tutup tuh hanya setengahnya ya, setengah bagian rambutnya ya. Nah, ini yang demi tertutup. Jadi bagian akar yang dekat akar setengah ke atas, yang dekat kulit kepala ini terbuka, nggak ditutup sama sekali. Ini yang dinamakan demi tertutup. Nah, kalau dengan teknik metode demi tertutup ini, kita akan mendapatkan dua level undercoat yang berbeda. Tetapi tetap jangan khawatir, walaupun dua level yang berbeda itu kita akan mendapatkan dimensi warna yang akan bagus nantinya. Jadi bisa aja di bagian akarnya ini, misalnya ini bagian akar, ya kita hanya di level 6-7, tapi di bagian tengah ke ujung ini karena ditutup rapat kita bisa mendapatkan 9-10. Jadi gradasinya itu lebih bagus nantinya. Kalau semi tertutup, ini kita menggunakan plastik ya, kita menggunakan plastik, semuanya tertutup menggunakan plastik. Kalau yang terbuka, open terbuka ini kita tidak menggunakan aluminium foil, tidak menggunakan plastik. Jadi supaya rambut yang kita bleaching itu biar nggak kena di rambut bawahnya, kita alasin dengan tisu ataupun kapas ya. Nah, kalau kita menggunakan dengan yang terbuka ini, kita hanya bisa mendapatkan paling tinggi itu di level 7. Ya, nggak bisa di level 8 atau 9. Paling tinggi di level 7. Rata-rata hanya di level 6. Kalau ini perkembangan dari semuanya ini. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Halo? Ada yang mau bertanya? Lanjut, Kak. Ya? Lanjut, Kak. Lanjut ya? Oke. Lanjut ya? Oke. Nah, ini masih dari ini yang metode ya, yang terbuka. Jadi kita tidak menggunakan aluminium foil sama sekali. Ya, ini yang terbuka. Ya, jadi di bawah ini mungkin bisa kita taruh tisu atau kapas supaya bleaching ini tidak mengenai rambut bagian bawah. Ya, jadi ini tanpa menggunakan aluminium foil ataupun plastik wrap. Ya, nah kalau yang tertutup ini sama seperti kayak sering kita lakukan ya. Bisa kalian lipat 2 atau lipat 3 atau di foilnya untuk tutup ini ditumpuk menjadi 2 foil atas bawah, itu bisa. Kalau hybrid, jadi ini kata-kata hybrid itu kan mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Jadi kayak dulu mobil cuma ada manual, sekarang udah ada yang matic ya. Nah itu termasuk hybrid ya, atau satu mobil atau kendaraan itu bisa manual, bisa matic. Nah itu namanya hybrid ya. Nah hybrid itu gabungan dari dua teknik ini. Bisa aja yang bagian setengah ini kita tutup seperti ini, sedangkan yang bagian atasnya tetap terbuka seperti begini. Nah itu yang dinamakan hybrid. Nah ini semua metode ini bisa kita pakai sesuai pola yang kalian bikin. Ya,
dari metode pola yang kita bikin, terus placement color itu kalian mau yang di mana? Bagian mana yang terangnya, bagian mana yang gelapnya. Makanya kita bisa menentukan bentuk pola dari metode ini. Jadi nyambung satu kesatuan. Oke? Cukup dipahami, dimengerti? Lanjut ya. Atau ada yang mau bertanya sebelum aku lanjut di sini? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Nah, dari teknik terbuka, ya yang terbuka itu tanpa menggunakan foil, tanpa menggunakan plastik wrap, jadi benar-benar terbuka. Teknik itu banyak banget yang bisa kita buat, ya. Bisa seperti kayak kita buat highlight, terus baru kita aplikasikan bleaching, ya, di rambut ini. Seperti ya highlight seperti kayak kita sulam. Jadi setiap satu slide ini kita kasih bleaching. Terus di bawah ini supaya bleaching ini nggak kena ke rambut ini kita kasih kapas. Ya untuk supaya nggak kena bagian akar rambut lainnya. Oke, terus bisa juga kita dengan menggunakan kayak brush painting. Jadi kayak kita misalnya bagian samping kita menggunakan 1 point, ya. Terus yang bagian belakang kita menggunakan 2 point dan 3 point, ya seperti ini, ya. Terus bagian bawahnya tetap kita menggunakan kapas, ya. Nah, setelah kita buat begini, ya kita pakai sulam kayak gini, highlight kayak sulam, terus kita pakai brush begini. Nah, jadi untuk menghaluskan bagian ini bisa aja kita menggunakan jari kita untuk menghaluskan. Jadi kalau ini kan masih agak kasar nih, ini kan masih agak kasar. Jadi kita perhaluskan aja dengan jari kita supaya dia terlihat lebih halus, ya, lebih lembut, ya. Jadi tidak ada kayak penumpukan di bagian pangkal ini, bagian atas ini krem bleaching itu. Nah, inilah yang dibilangin hand painting dari teknik terbuka. Jadi kita bisa menggunakan kayak teknik highlight, sulam, atau kita pakai ngeblok tapi kita buat dengan kuas aja dengan brush painting, ataupun setelah itu baru kita perhalus dengan jari-jari kita. Oke, dilanjut atau ada yang mau bertanya silakan. Aku yakin kalian pernah membuat seperti ini tuh pernah, tanpa kalian sadarin aja. Tapi kalian tutup dengan foil, ya, ataupun dengan ini nih, ya. Walaupun kalian tidak menggunakan garis miring, tapi kalian ngambil kayak satu garis ke bawah. Nah, inilah namanya brush painting. Jadi brush painting kita menggunakan kuas. Jadi untuk spatula ini ya, untuk papan ini kalian kalau memang ada boleh dibawa, ya. Kalian mau belajar cara menggunakannya besok bawa aja kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ya. Kalau mau belajar cara menggunakannya gimana, ya boleh besok bawa aja. Rata-rata di salon punya spatula ini, ya. Di Shopee banyak kok, itu di online shop banyak jualannya yang spatula ini. Oke, lanjut. Dilanjut. Lanjut. Oke. Nah, masih tentang terbuka ya, tapi alternatifnya tetap kita menggunakan spatula. Jadi kalau kalian nggak punya papan, kalian bisa menggunakan punggung ya, punggung tangan ini bisa kalian gunakan. Sebenarnya bisa digunakan punggung tangan ini. Ya, di sini bisa kita gunakan, di sini taruh sini. Kalau kalian nggak punya spatula ini, ya. Jadi masih teknik alternatif dan teknik seperti biasa. Ini kayak kita highlight biasa, sulam,
kita aplikasikan satu. Jadi nah jangan lupa kalau pakai papan ya baik yang pendek walaupun panjang walaupun di sini. Jadi ini taruh dulu bleachingnya ya. Nanti taruh di bawahnya, baru kalian aplikasikan sini dan bagian ujungnya ini diperjelas lagi ya dengan kuas ini. Jadi kayak ditumpukin lagi. Jadi yang atas cuma garis-garis, yang bawahnya ditumpukin lagi. Ini cuma alternatif ya, alternatif dari yang di sini tadi. Ya. Jadi banyak banget pola dan teknik ya. Oke. Nah, ini yang masih dalam metode yang tertutup ya. Ini yang semi tertutup menggunakan plastik wrap. Jadi semua yang bagian kita kenain bleaching yang baik kita bentuk secara bentuk highlight atau kita bentuk kayak balayat ya, atau kita menggunakan hand painting atau brush painting, semuanya itu kita tutup dengan foil. Jadi selapis itu kita ada. Kalau ini kan dengan aluminium foil. Nah, jadi selapis begini diganti aluminium foil diganti plastik. Nah, ini hasil bleachingnya lebih terang daripada yang terbuka. Ya, ini bisa mendapatkan di level 8. Ya, kalau demi tertutup tuh kayak begini nih. Jadi bagian atas ini masih kayak terbuka atau dibuka sama sekali nggak dikenain ini. Kalau ini kan masih ada foil ya di atasnya, tapi dia nggak dirapatin, masih mengangap. Ya, aku bilang masih mengangap. Nih, ini terbuka lebar kayak membuka dia kayak gitu. Makanya ini dibilang demi tertutup. Nah, ini bagian di sini biasanya itu dia levelnya itu akan lebih rendah, sedangkan di sini yang bagian tertutup rapat itu akan lebih tinggi. Kalau ini 100% tertutup yang sering kali kita lakukan, ya, tanpa kita sadari. Jadi untuk praktek 2 hari besok, 2 hari ke depan sampai tanggal 22 dan 23 kita membutuhkan foil yang banyak ya, aluminium foil yang banyak. Jadi siapkan aluminium foilnya dari sekarang. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Dilanjut. Nah, jadi teknik hybrid itu, jadi kita bisa banyak menggunakan teknik juga ya. Jadi gabungan ya, dari gabungan dari tertutup terbuka, atau kita menggunakan bagian akarnya kita sasak. Kemarin-kemarin tuh ada yang menanyakan boleh disasak nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau kalian menggunakan teknik sasak, berarti kalian harus dari pertama kalian mulai membuat balayatnya sampai terakhir tuh semuanya sasak ya. Jadi nggak bisa hanya bagian poninya doang disasak sampai kiri aja disasak. Jadi semuanya harus disasak. Terus yang bagian tengah ke ujungnya kita tutup sehingga kita mendapatkan lightening yang maksimum. Nah, kalau dengan air plus gas ini ya, ini tujuannya untuk mengurangi intensitas dari kekuatan produk. Tapi ini jarang kita lakukan ya. Sebab kalau kita nggak hati-hati, kita bisa membuat si produk lightening itu lebih drop lagi. Jadi jarang kita lakukan. Nah, kalau color and brush painting ini jadi bagian akarnya kita color dulu, bagian tengah ujungnya baru kita brush painting. Ya, kita. Nah, untuk metode ada pertanyaan nggak? Sebelum aku masuk ke pola. Halo. Di kalian gambarnya berubah nggak? Halo teman-teman, sebelum aku masuk ke pola ini, dari teknik tadi, metode, ada pertanyaan, silakan.
cukup nyimak, ya udah cukup paham. Nah, sekarang tadi kan aku udah membahas tentang metodenya. Sekarang polanya. Nih polanya, ya. Jadi di plan Balayat itu, ya original double point. Jadi ini yang double point, yang 2 point. Ini adalah salah satunya original teknik Balayat, ya. Jadi yang 2 point, yang huruf kayak huruf V, ya. Sedangkan yang single point, jadi single point itu bisa kita pergunakan kayak huruf, ya kayak ini dibalik, ya kayak ini dibalik seperti ini, jadi kayak dibalik, ya lebih dibalik. Nah ini ini biasanya ditempatkan di bagian area puncak kepala di usar-usaran, ya supaya kita tidak mendapatkan warna yang ngeblok, ya di area supaya tidak mendapatkan warna yang ngeblok di bagian puncak kepala. Sedangkan yang garis miring, ya garis miring ini 1 point, ya ini ditempatkan di bagian hairline samping kiri kanan dan poni. Bertujuannya untuk mempertegas hasil, mempertegas dari bentuk wajahnya, ya. Jadi kayak kita bentuk wajahnya dia mungkin ada yang disembunyikan supaya dia terlihat lebih cantik, atau ditonjolkan supaya dia terlihat lebih menarik lagi. Nah, sedangkan untuk mengurangi negatif, ya, untuk mengurangi negatif space itu yang bagian tidak kena bleaching, ya, bagian yang tidak kena kita bleaching ini, ya, untuk mengurangi itu kita bisa menggunakan 3 point yang huruf W seperti ini, ya, ini untuk mengurangi negatif space, mengurangi yang warna gelap, ya, atau kita mau lebih perhalus lagi warna-warna gelapnya ini. Ya kita bisa menggunakan double W, multi point. Jadi kayak W-nya itu kayak banyak nih, double kayak turun naiknya. Nah ini bertujuannya jadi yang gelap-gelapnya itu lebih halus. Kalau yang W ini agak gelapnya masih agak kasar, ya. Nah jadi dari pola ini kita udah bisa, teman-teman besok tuh pas ketemu modelnya kalian udah bisa memikirkan polanya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Cherry Blossom, Mbak Ayu, selamat bergabung. Halo Mas A, sorry ya telat ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, yang lain teman-teman, ada yang mau bertanya sebelum aku mulai? Dari metode, sekarang pola. Dia nggak segampang itu ya membuat Balayat itu sebenarnya. Ya nggak segampang yang kita, oh Balayat aja. Nah jadi kita harus tahu nih, ya. Jadi kalian udah tahu nih, Balayat itu nggak semudah itu. Jadi Balayat itu ya kita harus memikirkan metodenya seperti apa, jadi polanya seperti apa, metodenya itu apa yang alat yang kita gunakan. Apakah plastik, ataukah tidak menggunakan foil dan plastik ini terbuka, atau kita hybrid menggunakan dua teknik, sasak dengan terbuka, sasak dengan tertutup, ataupun dengan hair dryer, airbrush, walaupun airbrush itu bukan teknik dari L'Oreal. Jadi teman-teman harus memikirkan itu. Barulah polanya, ya. Polanya itu kita mau nempatkan garis-garisnya itu di mana, dimensinya itu seperti apa. Nah dari metode dan polanya udah kita pikirkan matang, kita udah dapat, barulah kita akan hasilnya itu akan kita mendapatkan hasil yang blending yang sangat sempurna. Oke, ada yang mau bertanya silakan sebelum aku lanjut.
cukup jelas ya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti aku anggap kalian cukup jelas. Nah, kita perjelas lagi nih, kayak tadi hybrid ya, hybrid. Nah, jadi jadi bisa aja nih hybrid itu bagian akar tuh kalian sasak dulu. Semuanya bagian akar tuh kalian sasak. Kalian mau pakai sasak boleh, nggak boleh. Terus baru bagian batang rambutnya itu yang udah nggak kita sasak tadi, baru kalian aplikasikan apakah dengan teknik 2 point ataupun 3 point, ya. 2 point ataupun 3 point tergantung berapa lebar dari rambut yang kita punya dan kalian partingnya itu, ya. Setelah semuanya disasak kalian dengan teknik ini, jadi kalian bisa menggunakan metodenya itu tertutup demi tertutup, ya. Jadi yang di atas ini dia demi tertutup, yang di bawah ini dia 100% tertutup, ya. Tujuan dari disasak supaya kita mendapatkan efek blendingnya itu yang lebih bagus. Jadi kalau kita sasak ini otomatis anak-anak rambut yang dekat-dekat yang cuma tumbuh 2-3 cm, ya, biasa anak menonjol-nonjol rambut ini nggak kena bleachingan, ya. Makanya dia akan hasilnya lebih blend dan lebih bagus, ya. Terus kalau kita tutup setengahnya, ditutup setengahnya enggak, ini kita akan mendapatkan lightening yang bagus di bagian tengah ke ujung, ya. Lightening yang lebih tegas, ya, undercut yang lebih terang dan lebih tinggi dibandingkan yang di atasnya. Ya, ini kan agak terbuka, ditutup kan setengah rambut di sini, otomatis bagian sini kan akan mendapatkan lightening yang sesuai yang kita harapkan. Di level 8 benar-benar di level 8, ya. 9 benar-benar di level 9, ini tertutup. Sedangkan ini yang maksimumnya mungkin di level 7 karena dia terbuka. Semi terbuka. Ya, sama juga dengan yang terbuka, ya. Kita sasak, kita painting, terus kita balayat dengan teknik ya, dengan poin-poin yang tertentu, ya. Ya bisa. Ya, jadi ini nggak terbuka, nggak ditutup sama sekali, ya. Terus yang ini ya sama seperti ini, ya. Jadi yang di sini terbuka, sedangkan yang di ujungnya tertutup. Jadi bisa kita lakukan, bisa kita buat tergantung dari kesepakatan kalian dengan konsumen kalian. Oke, cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Silakan.
metode udah, pola udah. Sekarang color placement-nya, ya. Nah, jadi kalau penempatan warna-warna yang bagian gelapnya, ya, penempatan bagian warna-warna gelapnya, ya, bisa aja kita menempatkan warna-warna gelap itu dari tengah, dari tengah kepala ke bawah, dari dari 3 sampai 5 atau setengah rambutnya kita gelapin, bagian ujungnya kita terangin, bisa aja. Ini untuk tujuannya untuk mendapatkan warna yang dimensi yang lebih unik, lebih bagus lagi, tapi kembali lagi sesuai dengan kemauan klien, dengan kesepakatan kita sebagai hairdressernya, ya. Juga bisa kita menempatkan warna-warna terangnya itu bagian hairline-nya, bagian depan, posisi depan-depan ini untuk membentuk contouring wajahnya, untuk membentuk manipis dari seseorang, ya, supaya dia lebih terlihat lebih bagus, lebih cantik dan lebih menarik, ya. Nah, bisa aja itu kita lakukan, ya. Terus untuk bagian root shadow-nya, jadi root shadow-nya itu bagian yang gelapnya. Jadi bagian yang gelapnya yang bagian akar. Bisa aja cuma 2 cm dari akar yang gelapnya, bisa aja 5 cm ataupun setengah rambutnya kita buat shadow-nya, root shadow-nya, ya, shadowing-nya. Jadi nggak ada yang kok warnanya kok gelap di akar ya. Nah, ya, jadi kalau balayan atau brand balayan itu rata-rata teknik itu dia gelap bagian akar. Baik kita bukan mau 2 cm, 5 cm, ataupun setengah rambutnya dia lebih gelap. Ya, jadi nggak ada balayan itu yang dari akar sampai ke ujung sama terangnya, nggak ada. Ya, itu bukan balayan tapi highlight. Oke? Halo? Ada yang mau bertanya nggak? Yakin semua cukup jelas dari metode, pola, dan color placement-nya ini? Halo? Apakah di sana ada orang? Lagi memahami, Kak. Lagi memahamin. Oke, thank you Melisa. Oke, aku lanjut ya. Nah, saat kita mau melakukan netralisir ya, menetralisir, jadi kita ada 2 pilihan nih produk yang bisa kita pakai penomorannya, ya. Nah, kalau ini kan dari warna, ya, kalau ini kan kayak apa tuh, color kompasnya, ya, atau color wheel-nya. Jadi ini kayak warna kuning ketemu warna biru ketemu warna ungu jadi netral, ya. Kayak warna oranye ketemu warna biru jadi netral. Jadi ini di color wheel, ya, atau di kompas warna atau segitiga warna itu biasanya ada. Jadi ini warna primer ketemu warna sekunder akan jadi netral. Jadi kayak warna merah ketemu warna hijau akan netral. Jadi hijau ini kan terbuat dari warna biru sama kuning. Otomatis ada 2 warna primer ketemu warna merah akan jadi netral. Nah, jadi bagaimana kita membuat set itu supaya netralisir, ya? Nah, pilihan pertama kalian bisa menggunakan produknya itu Dialet, Dimagifashion ataupun Noah. Nomornya itu ini bukan nomor pantulannya ya, pantulannya. Ya, pantulannya dari titik 11, titik 12, titik 21, titik 22, titik 1, titik 18 ataupun titik 107. Ya, titik 07. Jadi titik 07. Jadi di depan titik ini ada angkanya lagi. Ya, level sesuai undercoat yang kita pilih. Kalau undercoatnya di level orange, ya kita mau netral berarti kita ambil orange ada di level 6 berarti kita ambil 6.1. Kalau mau netral. Ya, jadi pilihan pertama. Pilihan kedua, ya, pilihan kedua kita bisa menggunakan dari seri-seri yang netral. Kalau ini benar-benar menetralisir, kalau ini netral aja. Kalau ini dari warna hangat menjadi warna dingin, full warna dingin. Kalau ini,
Nah, kalau ini ya dari warna hangat kita netralkan ke warna dingin, jadi masih ada pantulan hangatnya. Setnya yang bisa kita pilih, penomoran yang bisa kita pilih, ya atau pantulannya jadi 1.4, 1.3, ya, 1.4, titik 114, titik 13, terus titik 28, titik 23, titik 8, dan titik 32. Ini yang seri option kedua, pilihan kedua yang netral. Kalau pilihan pertama yang netral murni, kalau ini netral aja. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan netralnya itu benar-benar jadi netral, menjadi netralisir murni? Kita bisa gabungkan, kita bisa mix antara option 1 dan option 2. Caranya begini. Jadi, seperempat warna ya, seperempat warna netral murni, 3/4 warna netralnya saja. Seperti contoh, misalnya 9.13 berarti kita ada di netral sini ya. Levelnya di level 9 ya. Kita ambil 3/4-nya dari satu tubuh. 3/4 dari satu tubuh itu 50 mili 3/4-nya. Ya, kalian harus tahu, bisa menghitung itu. Terus dimix dengan ditambahkan 1/4-nya dari 50 mili tadi. Jadi totalnya tetap 50. Jadi kita ambil, karena di level 9 otomatis kita ambil tetap level 9. Jadi 9.11 di sini. Sehingga hasilnya itu benar-benar menjadi netral murni. Oke, dari sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Kalau kalian mau lebih jelas lagi tabelnya ya, tabelnya ini, jadi ini undercoat, level undercoatnya, level warna dasarnya, berarti ini undercoatnya ya. Ini misalnya kita contoh, kita ambil yellow orange ya, yellow orange undercoatnya ya, yellow orange. Biasanya hasil dari pembleachingan yellow orange itu warna dasar rambut itu dari level 1 sampai level 4 kita biasanya mendapatkan di level 3 ini, warna dasar level 3 kalau kita sekali bleaching itu biasanya mendapatkan di level 6, yaitu level 7 yellow orange. Nah, untuk yellow orange ini kita bisa menetralkannya dengan warna ya 7.18 atau 7.11 ya, atau 7.12 atau 7.21 gitu. Terus kalau dia di level yellow, dia kepengen lebih medium transparannya, kita bisa mengambil dengan 8.2 atau 8.20. Di level 6 yellow ya, di level 8 pale yellow, di level 6, di level 8 yellow, di level 9 pale yellow ya. Nah, kita bisa nih mengambil 9.31, 9.21 ya untuk netralisirnya. Tergantung dari keinginan kita, apakah kita mau lembut transparasinya atau medium ataupun ekstrim. Ya, hasilnya itu. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Bentar ya, aku ambil air minum dulu.
bagian seninya, ya. Ya, balayat ini apapun balayatnya, apapun yang kalian inginkan, kalian bisa menciptakannya, ya balayat itu, ya. Jadi jangan khawatir, oh aku nggak bisa bikin balayat. Selagi kalian belajar, kalian akan bisa menghitung balayat, ya. Otomatis untuk teknik balayat kita harus membutuhkan produk lightening, yaitu bleaching, ya. Produk bleaching dari L'Oreal itu kita ada level 7, ya, Blonde Studio 7 dengan nomor 7, ada Blonde Studio nomor 8, ya. Nanti aku jelasin perbedaan nomor 7 dan nomor 8. Kalau ini nomor 8 yang lama, ini yang baru, ya. Nah, jadi mewakilin dari semua balayat yang kalian inginkan, ya. Kalau kalian mau balayatnya lembut, jeram itu kalian bisa menggunakan di level 7 aja, yang Blonde Studio nomor 7. Kalau mau lebih terang lagi, kalian bisa menggunakan Blonde Studio nomor 8. Tapi kalau mau ekstrim lagi, ya kita bisa menggunakan nomor 8 juga. Nah, untuk look yang ini, ya, untuk teknik balayatnya itu dia menggunakan freehand, tapi dia open, ya, terbuka, ya, nggak ditutup sama sekali, karena dia menginginkan level lightening yang dibalas itu cuma di level sekitar level 6 atau di level 7, ya. Metodenya itu 100% terbuka, jadi nggak menggunakan foil, nggak menggunakan plastik, jadi benar-benar terbuka, ya. Polanya yang dia bikin, jadi pola tebalan dia menggunakan rata-rata menggunakan huruf P terbalik, jadi kayak huruf A. Jadi placementnya itu yang atas dan samping itu lebih gelap. Ya di sini nih, samping dan atas akan lebih gelap. Blonde Studio-nya menggunakan Light 7, ya. Sorry, ini harusnya 30 volt, ya, bukan 40 volt. Terus warna yang digunakan, dia menggunakan Magic Passion 7.13 dengan 9.13 dengan oksidan 9 volt. Setelah di proses lightening, proses waktunya 35 menit bagian atas. Oke, nih kelihatan ya hasilnya dari kondisi rambut segini. Ini before-nya, ya. Ini setelah dipakai bleaching, ya, sebelum dimasukin warna, tapi ini setelah dimasukin warna. Jadi afternya, ini before, ini after bleaching, ini after color. Jadi ini after dibalayat dengan terbuka, ini yang before-nya. Oke. Kita lihat look yang kedua, ya. Di sini memang menghendaki undercoat yang udah cukup tinggi, ya, di level 9, ya. Value itu level 9 sampai 10. Otomatis kita membutuhkan namanya bleaching yang lebih kuat lagi untuk daya liftingnya, untuk meningkatnya. Makanya kita menggunakan di level 8, Blonde Studio level 8. Nah, di Blonde Studio yang nomor 8 ini yang baru, ya, sekarang udah nggak baru, ya. Dulu pas baru launching baru, ya. Nah, dia mempunyai bonder insert, ya. Bonder insert ini adalah seperti smart bond, ya. Mungkin teman-teman dulu ada smart bond yang dicampur di cat atau di bleaching, ya. Nah, sekarang di Blonde Studio nomor 8 ini udah ada kandungan smart bondnya, aditif smart bondnya. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan smart bond dalam ini, ya. Kalau di colornya boleh, karena di colornya nggak ada, makanya smart bond itu masih bisa dipakai. Metode yang dipakai saat dia melakukan proses balayat ini, dia menggunakan teknik semi tertutup, ya. Semi tertutup menggunakan plastik wrap, ya. Polanya itu dia tetap pola V, ya. Pola V, ya. 2 point kayak huruf V dia polanya. Semua warnanya terang kecuali bagian area occipital bone. Jadi bagian area atas ini yang gelap,
ya placement colornya. Dia bisa menggunakan untuk blood studionya, dia menggunakan alpha 30 pol oksidannya, sedangkan untuk placement warnanya dia menggunakan dialet 8.1 dengan 9 pol, bagian akarnya tengah ujungnya 902 plus clear dengan 9 pol juga. Waktunya hanya 20 menit. Oke. Yang lebih ekstrim, ya inilah hasilnya.